diskusi lagi sesi bebas. Terserah. Buat pertanyaannya bebas lah, pertanyaan tentang asmara maupun yang bisnis. Ya dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Senang sekali pada petang hari ini kita bisa berkumpul dalam sharing santai alumni PES 2012. Ini pertemuan perdana, jadi mungkin diharapkan dari sini bisa memunculkan secercah cahaya untuk masa depan kita masing-masing. Baik pemateri ataupun yang jadi pengunjung, ataupun yang nanti akan melihat streaming ini di masa yang akan datang. Amin. Amin. Jadi pada materi kita pada petang hari ini adalah bisnis jamur tiram dan minyak kayu putih yang akan disampaikan oleh Saudara Syahrizal Aziz. Beliau lulusan Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Kimia tahun 2012. Beliau adalah fans Barcelona. Beliau berasal dari Maluku. Oke, untuk yang sesi yang pertama adalah sesi tentang pemaparan bisnis jamur tiram dan minyak kayu putih di Indonesia. Mungkin prospeknya seperti apa nanti bisa dipaparkan oleh Saudara Aziz yang selama ini mungkin sudah melakukan pengecekan atau survei di ranah bisnis ini. Kemudian nanti sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab dan sesi bebas. Untuk yang sesi yang pertama ini, sesi pemaparan, silakan Saudara Aziz untuk dipaparkan tentang prospek bisnis jamur tiram dan minyak kayu putih ini, atau mungkin perencanaan ke depannya mau seperti apa. Terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Bagus Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi sesinya sekarang adalah pemaparan materi dari saya. Bisnis yang saya lakukan ini adalah jamur tiram dan minyak kayu putih. Jadi saya mulai bisnis ini sejak tahun 2017. Risetnya tahun 2017. Pertama saya mulai dari bisnis jamur tiram. Dan jamur tiram ini pertama kali saya mulai bisnis tentu saja dengan riset. Risetnya itu penelitian, karena saya bukan basicnya di sana. Jadi saya memang dari kuliah itu sudah riset-riset gimana sih bisnis jamur tiram itu dan proses pasarnya gimana dan nilai jualnya itu seperti apa. Jadi setelah saya lulus kuliah, kemudian kerja dan resign, terus selanjutnya memutuskan untuk menekuni bisnis jamur tiram ini sekitaran bulan Juni 2017, kalau tidak salah ingat itu ya. Itu mulai pertama kali saya mencoba untuk membuat bisnis jamur tiram ini. Dalam bisnis jamur tiram itu banyak sekali tahapnya. Tahapnya itu tahap awalnya itu dari pembuatan bibitnya. Bibitnya itu bisa, kalau untuk skala industri kayak saya gini, karena belum bisa buat bibitnya, jadi saya harus beli di penjual bibit. Saya ambilnya dari sebuah CV dari Sleman di Yogyakarta. Nah itu setelah
berapa gimana? Lanjut. Lanjut. Nah, jadi pertama itu kan saya coba-coba itu apa namanya riset penelitian. Kira-kira bisa nggak sih saya buat jamur tiram ini di Maluku? Soalnya di Maluku ini terbilang suhunya panas. Dan sedangkan untuk jamur tiram itu kan suhunya kisaran 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sehingga kira-kira bisa nggak gitu pertama saya buat itu. Dan saya riset ke beli bibit, kemudian saya apa namanya medianya saya buat sendiri dari sini, kemudian saya ya kayak orang menanam gitu, menanam bibit. Namanya inokulasi kalau di dunia perjamuran ini. Jadi bibitnya diinokulasi ke dalam medianya itu kemudian nanti diinkubasi selama kurang lebih 1 bulan, kemudian ditunggu 15 hari baru bisa menghasilkan jamur tiram. Dan ternyata berhasil 2017 itu. Dan bukan setelah berhasil bukan berarti mudah untuk dipasarkan, karena di sini terbilang nggak ada jamur tiram itu. Dan terbilang produk baru, sehingga perlu apa namanya pengenalan pasar lah ke masyarakat. Dan pertama kali mengenalin itu agak apa ya, masyarakat itu agak was-was, jamur ini bisa dimakan nggak sih, beracun nggak sih, terus nilai jualnya kan juga mahal, sehingga perlu usaha yang cukup gigih buat apa memasarkan jamur tiram ini. Dan ternyata berhasil 2017 itu saya kan menggunakan masih apa namanya skalanya kecil, sekitaran 300 log kalau nggak salah itu panen setiap harinya itu nggak sampai 1 kilo, sedangkan nilai jualnya itu per kilo sekitaran 40.000. Ya untuk riset awal segitu, dan ternyata pasarnya bisa dibilang ya agak menjanjikan gitu kan. Soalnya di sini jamur tiram itu belum ada, walaupun harus ada pemasaran yang lebih intensif, tapi saya yakin jamur tiram ini akan prospek di sini. Dan 2018 akhirnya saya dapat insentif dana dari orang tua kan untuk membangun kumbung jamur gitu kan. Sehingga apa namanya kapasitas jamur tiram saya bertambah, sehingga itu sekitaran 2018 mulai produksi sekitaran 1.000 log, 1.000 log atau 2.000 log saya lupa itu. Dan dari 2018 ke 2019 itu produksi saya sekitaran perharinya itu 4 kg. Dan pemasarannya terbilang apa namanya cukup mudah, soalnya saya udah kerjasama sama pedagang-pedagang sayur-sayuran ya gitu kan. Jadi setiap hari pedagang sayur itu ngambil jamur di saya dengan apa namanya berapa pedagang sayur gitu, dengan kontrak berapa pedagang sayur, nggak cuma satu atau sekitaran 2 sampai 3 gitu. Nah itu berlanjut sampai 2019 sampai sekarang, dan sekarang alhamdulillah udah nambah satu lagi kumbung, jadi kapasitasnya itu udah 6.000 log sekarang itu. Jadi kalau 6.000 log semuanya ada, itu sekitaran kalau 1.000-nya itu bisa 4 kg, berarti dikalikan lah sekitaran ya kurang lebih 20 kg. Cuma karena pasarnya sekarang masih apa namanya pasarnya itu terbilang masih sedikit, bukannya sedikit, cuma masyarakat itu belum semuanya mengenal jamur tiram. Jadi ya butuh proses tahap untuk apa namanya memproduksi banyak. Ya sekarang ini ya sementara 4 sampai 6 kg per hari untuk produksinya. Kemudian dengan berjalannya waktu saya mulai merambah bisnis lain, yaitu minyak kayu putih. Karena di sini itu minyak kayu putih itu sentranya. Jadi Pulau Buru itu sentranya minyak kayu putih. Jadi di seluruh pegunungan di Pulau Buru ini,
kebanyakan itu ditumbuhi oleh minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih yang ada di dunia ini kebanyakan dari Pulau Puro. Dan produksinya bukan main-main. Setiap tahunnya itu beribu-ribu ton itu dikeluarkan ke Jawa sampai ke luar negeri. Nah, minyak kayu putih ini saya pertama pemasarannya bukan ke skala industri tapi ke rumah-rumah. Jadi saya mulai menjajakan minyak kayu putih ini secara online melalui marketplace yaitu Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Itu dimulai sejak 2019, seingat saya 2019 setelah saya punya cukup modal. Nah, itu 2019 sampai sekarang. Gimana? Apalagi yang mau ditanyakan? Lanjutlah. Mungkin cuma sekian. Nah, apalagi? Yaitu Mungkin sharing pengalamannya, saudara. Nah, pengalaman apa ini? Yang lebih mudah kan cerita tentang pengalamannya. Mungkin ada pernah permasalahan dalam mengembangkan bisnisnya atau mungkin Banyak sekali. Yang bisa membuat saudara Aziz ini termotivasi gitu, untuk mengembangkan bisnisnya. Kalau permasalahannya itu semua bisnis yang saya jalani itu permasalahannya kesinambungan. Jadi kalau misalnya awal produksi itu sudah menemui masalah. Jadi jamur tiram itu medianya itu kan harus steril. Nah, steril itu harus di steam. Jadi sterilisasi. Nah, steamnya itu harus medianya itu harus dipanaskan selama beberapa jam gitu kan. Nah, pada awal riset itu, pada awal penelitian itu saya menemui kendala itu sterilisasinya itu sampai dibilang gosong gitu ya. Di medianya nggak jadi gitu. Tapi pada itu saya masih berpikir, oh ini memang awalnya memang harus seperti ini, harus gagal gitu kan. Akhirnya coba lagi dan ternyata berhasil. Dari situ permasalahannya pemasaran juga tadi kan sudah dibilang. Jadi di sini itu jamur tiram itu terbilang baru, belum ada yang memasarkan. Jadi saya harus punya usaha ekstra untuk memasarkan. Kadang ketika memasarkan itu dibilang ini jamurnya bisa dimakan enggak, beracun apa enggak gitu kan. Jadi ya kendalanya kalau pemasarannya itu tadi mengenalkan kita produk kita bahwa jamur ini aman, sehat dan bernilai ekonomis, terutama kepada pelanggan customer pedagang sayur itu yang saya kan bukan langsung menjajakan jamur tiram itu langsung ke konsumen, tapi ke pihak kedua, yaitu ke penjual sayur kayak gitu. Dan saya harus bisa meyakinkan bahwa penjual sayur itu bahwa oh ini punya nilai ekonomis dan bermanfaat bagi penjual sayur kayak gitu. Kalau untuk minyak kayu putih itu kan saya mulai sekitaran 2019. Saya mulai menjualnya di marketplace itu kan. Awal 2019 itu mulai jualan. Awalnya itu nggak ada yang beli. Soalnya ongkos kirimnya itu mahal dari Pulau Puro ke Jeput ini. Pasarnya itu di Jawa, ongkos kirimnya itu per kilogramnya itu 45.000. Seingat saya waktu itu. Dan untuk mengirim minyak 1 kilogram itu waktu itu sekitar bobotnya itu harus 3 kilogram. Jadi untuk Jawa itu sekitaran 135 ya kalau nggak salah. Untuk 1 kilogram. Jadi ongkirnya itu terbilang mahal. Jadi pemasarannya itu harus bagus gitu kan. Meyakinkan pembeli itu harus bagus. Untuk mendapatkan pembeli pertama itu yang paling susah. Karena kita toko kalau di marketplace itu
untuk membeli sesuatu itu di toko terpercaya itu sangat penting. Jadi kita harus dalam mendapatkan pelanggan pertama itu sangat susah. Seingat saya 3 bulan dari postingan pertama saya di marketplace Tokopedia itu, baru setelah 3 bulan baru ada pembeli dari Jawa gitu. Tapi setelah itu, setelah berjalannya waktu, banyak pembeli dan toko di marketplace Tokopedia itu semakin bagus. Ternyata sampai sekarang, alhamdulillah, setiap minggunya itu selalu ada orderan. Gimana lagi, moderator? Jadi pemaparannya sudah segitu ya. Mungkin selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Dari yang hadir ini apakah ada yang mau bertanya? Banyak. Silakan. Oh, ini ada ini. Bapak Farhan. Ini ada pertanyaan offline dari saudara Alex. Siapa? Iya. Saudara Alex. Saudara siapa? Alex. Ya. Alex ini bertanya untuk jamur tiram. Kira-kira area yang pas untuk jamur tiram itu seperti apa? Mungkin dari dimensi ruangannya ataupun pemilihan lokasinya, kan katanya tadi Maluku itu kan panas ya. Dan jamur tiram kan tidak cocok suhunya tadi 24 sampai 28 kan. Iya. Nah, jadi bagaimana saudara Aziz ini memanipulasi ruangan ataupun area untuk pembibitan jamur tiram itu? Pertanyaan dari saudara Alex. Oh ya. Kalau untuk suhu itu kan harus 24 sampai 28 derajat Celcius. Jadi media tumbuh tadi itu harus berada di dalam suatu ruangan yang kita sebut dengan kumbung. Nah, kumbung ini kita setting. Jadi atapnya itu bukan dari seng, karena seng itu menyerap panas sehingga nanti suhu udara di dalam itu menjadi panas kan. Jadi kita ganti bukan seng lagi. Jadi kumbung itu kan seperti rumah. Jadi kita gunakan genteng. Genteng itu kan menahan panas, nggak menyerap panas. Nah, dari situ juga nanti dindingnya itu kita kasih papan yang tertutup rapat, nggak berlubang, sehingga ketika siang hari itu udara panas dari luar itu nggak bisa masuk gitu. Ya ada masuk cuma nggak banyak gitu. Kemudian ketika suhunya mulai ekstrim pada siang hari itu sekitaran jam 11 sampai jam 1 itu kita melakukan penyemprotan, pengkabutan di dalam ruangan kumbung tadi itu. Jadi kita melakukan penyemprotan, kita semprotkan butiran-butiran air sehingga ketika suhu mulai naik misalnya 27 ke 28 itu kita mulai melakukan penyemprotan sehingga dia tertahan menjadi 27 dan 6. Kemudian juga lantainya itu nanti dibasahi, lantainya dibasahi sehingga kelembapan udara itu akan mendukung juga. Seperti itu, Bapak. Bagus. Dari yang hadir dulu ada pertanyaan. Ada. Silakan, Mas Bapak Farhan. Jamur tiram dulu ya, jamur tiram. Tadi kan ada jamur tiram sama minyak kayu putih. Ya. Antara jamur banyaklah sekalian ya. Antara jamur tiram sama minyak kayu putih itu prospek mana? Pertama. Terus yang kedua, yang namanya bisnis itu kan butuh modal ya. Sebelum jalan. Nah, modal dari awal sampai bisa menghasilkan itu berapa di jamur tiram? Terus prospek kedepannya seperti apa? Kalau tadi kan dijelasin banyak ya, masih besar ya. Nah, itu sebesar apa? Terus pernah nggak? Pertanyaannya satu-satu dulu, Pak. Pertanyaan satu-satu dulu aja. Sekalian. Jadi kan pertama tadi cuma sekalian. Prospek mana, ya kan? Saya jawab dulu pertama ya. Oke, siap. Moderatornya siapa ini? Apa gimana? Moderatornya siapa ini? Oh iya. Silakan.
Saya Nah, catat, iya, saya iya. catat. Oke. Silakan moderator. Silakan Bapak Farhan, dilanjutkan. Jadi lanjut pertanyaannya. Lanjut. Tapi untuk termin ini tiga pertanyaan maksimal. Saya jawab nih. Ya, Saudara Farhan maksimal 3 pertanyaan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti termin berikutnya. Oke, pertama ya, antara minyak kayu putih sama jamur tiram itu prospek mana? Terus yang kedua masuk ke jamur tiram. Jamur tiram itu butuh biaya berapa untuk membuat satu produksi? Terus berapa keuntungan yang didapat? Itu yang nomor 2 pertanyaannya. Terus yang ketiga masih ke jamur tiram. Pernah nggak hitung-hitungan misalnya dalam 1 bulan totalnya berapa produksi, terus berapa duitnya nanti, terus nanti pemasarannya gimana, pernah ngitung nggak? Jadi modelnya kayak bisnis plan, mulai dari perencanaan, execute, sampai dengan distribusi. Ada nggak kayak gitu? Mulai dari hitung-hitungannya, sampai produksinya, sampai distribusinya tuh berapa, ada nggak perhitungan-hitungannya kayak gitu? Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Moderator. Oke, pertanyaan pertama dulu ya. Ya. Jamur tiram sama minyak kayu putih lebih prospek mana? Saya jawab ya ini ya. Ya, silakan. Oke. Kalau untuk saat ini prospeknya jelas itu jamur tiram. Soalnya saya mulai dulu jamur tiram itu kemudian pasarnya itu udah jelas. Tapi untuk kedepannya itu saya rasa minyak kayu putih lebih bagus prospeknya. Soalnya apa? Kalau jamur tiram untuk di sini skala pasar saya itu cuma di area saya sama di Ambon, di Pulau Buru sama di Ambon, tidak lebih dari itu. Tapi kalau untuk minyak kayu putih, saya bisa memasarkannya itu ke seluruh Indonesia. Bahkan bisa juga target saya itu ke depan itu bisa sampai ke luar negeri. Soalnya di sini juga ada juga yang memasarkan sampai ke luar negeri. Itu. Kalau untuk prospek ke depannya itu jelas minyak kayu putih lebih bagus prospeknya. Karena pertimbangan pemasaran tadi. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, jadi mungkin tadi maksud Bapak Farhan itu pernah nggak Bapak Aziz ini menghitung mungkin BEP dari jamur tiram? Kalau kita di kuliah dulu kan ketika kita bikin perancangan pabrik itu kan ada break even point-nya kan. Antara nano dan nano ketemu di titik tengah itu berapa? Mungkin mana? Itu yang jamur tiram. Modal kalau ini apa ya? Kalau untuk jamur tiram, mungkin saya bisa sedikit cerita bahwa jamur tiram itu seperti bisnis jamur tiram itu seperti membuat pabrik. Jadi kita itu harus ada fixed cost-nya, ada juga selain fixed cost yang continue itu setiap produksi, biaya produksi lah gitu ya. Jadi fixed cost itu kita membuat biaya membuat kumbung, kemudian membuat steamer, membuat inkubasi di situ. Tergantung kemampuan kita membuatnya itu kapasitas berapa. Kalau untuk pengalaman saya, untuk membuat kumbung dengan kapasitas sekitaran 3.000 kg, 3.000 log, itu modalnya sekitaran 20 juta. Itu kumbungnya. Untuk inkubasi, karena kemarin saya buat langsung besar, sekitaran 2.000 log, inkubasi itu kan susun-susun, ya seperti rumah itulah. Itu modalnya 15 juta. Kalau steamernya ini kan sementara ini saya menggunakan manual. Jadi saya buat drum, kemudian saya desain sedemikian rupa untuk seperti steamer pada umumnya lah. Tapi sekarang masih manual gitu. Tapi
fixed cost ini bisa diganti dengan apa namanya? Misalnya tadi ya kumbung. Kalau kumbung nggak bisa. Tapi kalau inkubasi, kita bisa inkubasi medianya tadi itu di tempat yang penting sejuk, yang penting kering, sejuk dan bersih. Bisa di rumah, bisa di dalam kamar. Jadi untuk apa namanya? Membangun bisnis ini tuh ya kita sesuaikan dengan kondisi kita. Jadi untuk ya pertama itu yang sekarang modalnya 20 juta tadi. Kemudian untuk apa namanya biaya produksinya, kan ada produksinya juga. Nah itu tergantung setiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya kalau di Jawa mungkin lebih rendah biaya produksinya. Tapi untuk di saya di sini karena saya bibitnya itu pesan langsung dari Jawa, nggak bikin sendiri. Kemudian apa namanya plastiknya itu juga bahan-bahannya dari Jawa juga. Untuk biaya produksinya itu untuk setiap 1.000 log itu membutuhkan modal sekitaran 3 juta gitu. Dan itu bisa menghasilkan dari 3 juta itu dari 1.000 log tadi itu panennya itu sekitaran 30% dari beratnya log. Setiap log itu kan sekitaran 1 kilogram. Jadi misalnya panennya itu 30%, berarti untuk 1.000 log tadi itu panennya berarti menghasilkan jamur tiram sekitaran 300 kilogram. Nah, karena di sini harga jualnya kita yang mainkan sekitaran 40.000 per kilogram per 40.000 per kilogram. Jadi kita bisa menghasilkan kalau hitung-hitungan secara matematis ya seperti ya, kita bisa menghasilkan 300 kali 40.000 ya sekitaran 12 juta. Dari modal 3 juta kita bisa menghasilkan 12 juta. Gitu. Jadi untuk keuntungannya itu bisa 60-70%. Tapi itu hitungan matematikanya. Karena dalam proses budidaya jamur tiram itu nggak mungkin kita produksi 1.000, yang jadi 1.000 itu nggak mungkin. Kecuali itu skala perusahaan, dan itu sangat tidak mungkin juga. Saya selama produksi ini, produksi jamur tiram ini, konversi keberhasilan itu sekitaran paling tinggi 80%. Jadi dari 1.000 log yang jadi itu 800 log. Jadi ya keuntungannya berkurang lah. Gitu. Sudah jelas? Mana Bapak Farhan? Kayaknya pertanyaan ketiga sama ya tadi ya, tentang dana juga mungkin sudah termasuk dalam jawaban. Mungkin. Nah. Ya, mungkin pertanyaan yang berikutnya. Atau mungkin masih ada tambahan? Next, Pip. Mana Bapak Habib? Bapak Habib, silakan Bapak Habib. Tadi kan untuk pemasaran dari jamur tiram kan awalnya itu gimana? Apakah langsung dipasarkan di penjual sayuran atau masuk ke kalangan ibu-ibu sekitar gitu loh, ibu-ibu tetangga-tetangga sekitar dulu? Apa langsung ke penjual sayuran? Terus untuk kedepannya, apakah cuma jualan sebagai bahan mentah jamur aja atau menjadi jamur olahan gitu loh? Misalnya jadi jamur tiram kah atau jamur goreng atau gimana untuk kedepannya? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kan tadi dari 1.000 cuma jadi 800 log ya. Itu kira-kira kenapa gitu loh analisa awalnya? Apakah dari faktor cuaca tadi yang memang di Maluku itu kering atau memang ada unsur lain? Gitu loh. Apakah udah ada analisisnya atau belum? Terus yang terakhir itu yang masalah minyak. Minyak itu kamu itu jualnya itu reseller, maksudnya sebagai perantara penjual, perantara dari petani ke pembeli, atau kamu beli dari petani terus dijual lagi. Itu aja sih. Oke, silakan moderator. Bisa dipersilakan. Pertanyaannya apa tadi? Oh, tak kira Bapak Aziz menyimak. Pertanyaan yang pertama,
Saya gabung aja ya pertanyaan pertama dan kedua ini soalnya sama. Ya, Jadi pertanyaan yang pertama itu pemasaran di masyarakat itu seperti apa? Apakah ke penjual, ke tetangga, atau ke ibu-ibu? Terus metode pendekatannya itu seperti apa? Apakah mendekati satu orang ibu dulu atau mungkin gimana supaya masyarakat itu bisa percaya gitu loh. Kan katanya tadi di Maluku belum ada jamur tiram ya. Jadi untuk meyakinkan masyarakat biar mereka mau mengkonsumsi jamur itu seperti apa? Terus yang kedua adalah ke depan apakah hanya berhenti di bisnis jamur saja ataukah akan lanjut ke jamur olahan seperti mungkin kalau di Jogja kita kenal warung jamuran atau dan lain sebagainya gitu kan. Atau mungkin jamur crispy dan lain sebagainya. Iya. Oke, silakan Bapak. Oke, dijawab ya. Iya. Jadi awal mula pemasaran itu tadi saya sudah singgung. Pemasaran itu agak susah. Jadi yang saya tuju itu bukan ke konsumen langsung, tapi bagaimana saya meyakinkan pedagang itu bahwa mereka itu akan untung berbisnis dengan saya. Jadi mengambil jamur tiram dari saya, kemudian mereka jual lagi itu mereka akan untung. Dengan cara apa tadi? Caranya itu saya meyakinkan bahwa jamur ini, tentu saja saya jelaskan jamur ini baik buat kesehatan, kemudian enak rasanya. Kemudian yang lebih penting bahwa ketika penjual mengambil jamur dari saya, untuk pertama kali saya kasih harga yang lebih lebih fantastis lah bagi mereka. Jadi keuntungannya lebih besar gitu. Kemudian saya kasih garansi kalau misalnya karena jamur ini kan punya ketahanan simpan yang terbilang singkat, sekitaran 3 sampai dengan 5 hari ya. Jadi misalnya nanti dia bawa jamur tiram dari saya, kemudian jamurnya itu tidak laku waktu awal-awal ya, kemudian saya tarik kembali itu uangnya. Jadi saya permudah lah untuk pada penjual tadi. Jadi intinya itu bagaimana saya meyakinkan penjual, bukan meyakinkan konsumen langsung, tapi meyakinkan penjual, pedagang sayur tadi, untuk memasarkan produk saya. Jadi meyakinkan penjual tadi ya, itu tadi dengan memberikan meyakinkan bahwa jamur tiram ini sehat dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian jadi metodenya face to face ya Pak Aziz? Ya, face to face. Tapi ke penjual, bukan ke konsumen. Ke penjual reseller ya. Kalau di ini reseller ya. Ya penjual sayuran lah itu. Intinya kita meyakinkan ke pedagang sayur tadi bahwa kamu itu mengundang pedagang sayurnya gimana Pak Aziz? Apa? Mengundang pedagang sayurnya itu seperti apa? Apakah ada pedagang sayur lewat terus Bapak Aziz stop terus atau gimana, atau Bapak Aziz datang ke rumahnya pedagang sayur tadi atau gimana? Di sini kebetulan di daerah saya ini, di desa saya sayur-sayuran itu. Karena pedagang sayur di daerah saya ini sangat banyak. Mereka menjajakan sayur-sayuran itu ke daerah di desa-desa lain gitu. Kebanyakan dari daerah saya. Jadi saya nggak perlu repot-repot mencari pedagang sayur itu. Gitu. Untuk yang tadi, apakah ke depan akan menuju jamur olahan? Prospeknya seperti apa? Jamur olahan. Gini, jamur olahan namanya bisnis. Yang kita harapkan itu adalah keuntungan. Nah, buat apa kalau kita mengolah jamur tiram tadi itu menjadi olahan lain, sementara nilai jualnya itu sama dengan jamur tiram yang saya saya pasarkan secara mentah. Soalnya jamur tiram mentah di sini ini kelebihan di sini tuh seperti itu. Jadi karena jamur tiram itu saya yang produksi, jadi saya menentukan harganya. Jadi saya menentukan harga yang cukup tinggi sesuai produksi tadi itu. Jadi untuk jamur olahan itu enggak jamur olahan itu enggak ada dalam pikiran saya. Soalnya jamur mentah saja itu nilai jualnya sudah tinggi gitu.
Berarti Bapak Aziz pemain tunggal ini ya? Ya, pemain tunggal. Sementara ini pemain tunggal. Alhamdulillah. Jadi pemasarannya enak. Kita yang sendiri yang menentukan harganya. Dan untuk sekarang saya udah menikmati hasilnya. Dari sekarang ini banyak permintaan ke saya dari pedagang sayur, minta nggak cuma 1-2 orang. Jadi kan jadi saya udah joinan itu sama beberapa pedagang sayur gitu ya. Yang pertama itu yang setiap hari ngambil itu sekitaran 2 orang. Setiap hari ngambil. Kemudian ada yang 3 hari sekali, itu daerah yang agak jauh sedikit. Itu kemudian ada juga yang ngambil dalam porsi pas ada pesanan gitu. Dan lain itu mungkin sekarang seminggu sekali. Dan ada juga yang dipasarkan ke polisi namanya Amplas itu, Ampun Plaza, di plaza-plaza gitu. Itu juga ada kayak gitu. Jadi kalau untuk saya sekarang ini karena saya pemain tunggal, ya bilang tadi pemain tunggal. Jadi saya masarnya enak sekarang sudah. Yang penting tinggal produksi. Tapi bukan berarti produksi itu sebanyak-banyaknya, tapi saya harus mempertimbangkan pasar. Karena juga saya produksi di atas produksi saya ternyata nggak kebutuhannya nggak sama gitu kan. Jadi terbuang gitu. Jadi saya harus untuk sementara ini ya 4-6 kg per harinya. Menarik. Terus untuk yang packagingnya bagaimana Bapak Aziz? Apakah packaging itu dari Bapak Aziz atau dari pedagang? Packaging dari saya sendiri. Dan itu beda. Untuk packaging pedagang sayur setiap hari sama yang dibawa ke Amplas itu nanti kalau ke Amplas itu kan yang packaging pihak plaza sendiri, minimarket sendiri. Tapi kalau untuk pedagang sayur yang packagingnya packagingnya standar lah. Di taruh plastik yang ada udaranya gitu. Belum kiloan, berarti yang jual kiloan pedagangnya ya? Ya, kalau yang untuk jual kiloan itu ke ke minimarket tadi saya bilang. Nanti mereka jual sesuai dengan packaging mereka sendiri, tergantung mereka. Tapi kalau untuk pedagang sayur, saya jual per ons, sekitaran 2 ons per bungkusnya gitu. Oke. Terus pertanyaan yang selanjutnya tadi dari Bapak Abid. Ternyata lampunya di sini mati. Oh gitu. Listriknya mati. Lagi listrik mati nih. Oke. Yang penting masih connect. Masih connect. Mudah-mudahan masih connect. Pertanyaan yang ketiga ini, tadi kan Bapak Aziz bilang bahwa dari 1000 lot kemungkinan berhasil adalah maksimum 80% yang pernah dicapai. Iya. Nah, apakah pernah dianalisa kenapa kok pencapaiannya bisa 80, bisa 60, bisa mungkin ya di bawah itu? Apakah pernah dianalisa kenapa tidak pernah mencapai 100% atau mungkin 90%? Iya. Ya, analisa utama saya untuk sementara ini itu karena sterilisasi. Jadi sterilisasi sekarang itu saya masih menggunakan sterilisasi standar sederhana. Jadi kalau di industri itu sterilisasi itu diperhatikan tekanannya harus 2 atm, di atas 2 atm, kemudian suhunya itu dipertahankan 100 derajat selama kurang lebih 2 jam kalau nggak salah. Tapi sekarang saya sekarang ini masih standar, masih manual. Saya masih pakai drum, nggak ada pressure meter, nggak ada termometer, nggak ada. Jadi masih manual sekali lah. Jadi intinya permasalahan utama sekarang itu ada di sterilisasi. Gimana, bagus? Oh, jadi masalah utama sterilisasi ya, Bapak? Ya, sterilisasi. Jadi media jamur tiram itu untuk menumbuhkan jamur tiram itu kan medianya itu harus steril. Kemudian ketika bibit diinok, dimasukkan ke dalam media, dipastikan bahwa tidak ada bibit jamur liar lain yang ada hingga di situ. Makanya harus disterilisasi. Sehingga ya nanti yang tumbuh di situ itu harus bibit jamur tiram tadi itu, Psyllium jamur tiram. Tapi karena sterilisasinya kurang mantap, masih manual, jadi ya seperti itu.
Analisis utama saya di sterilisasi. Oke. Pak Jis, saya mau bertanya ya. Ketika tadi Bapak Jis, mengirim ke penjual, nah kemudian apa ini? ada yang tidak laku itu kan dikembalikan ke Bapak Jis ya? Ya, itu pada itu awal. Berapa persen gitu? Yang apakah pernah dikembalikan 100% ataukah gimana? Itu proses itu pada awal proses pengenalan jamur tiram pada masyarakat, pada pasar. Tapi kalau untuk sekarang sudah nggak ada lagi. Bahkan sekarang itu kebutuhan itu semakin banyak gitu. Jadi nggak mungkin dikembalikan gitu, kalau sekarang. Oke. Terus yang tadi selanjutnya masih dari Bapak Afif, ya, yaitu untuk yang minyak kayu putih. Metode penjualannya gimana? Yang lewat marketplace, apakah menggunakan sistem reseller atau gimana? Soalnya kan harus di atas 3 kilo ya tadi kan? Ya, gini. Jadi pertama saya jelaskan minyak kayu putih, bisnis minyak kayu putih saya. Jadi bisnis minyak kayu putih saya itu di sini kan ada banyak petani minyak kayu putih. Jadi mereka menyuling minyak, kemudian mereka storkan ke pengepul minyak kayu putih. Kemudian secara konvensional lah. Nah, saya mencoba kenapa sih waktu itu berpikir kenapa kita nggak langsung pasarkan ke caranya gimana dengan marketplace. Kemudian saya akhirnya pertama membeli sejumlah minyak kayu putih dari petani, kemudian saya pasarkan ke marketplace di Tokopedia, gitu kan. Dan itu awalnya saya pasarkan itu masih satu botol atau 600 ml itulah. Maksudnya satu model packing 600 ml dan waktu itu masih mahal gitu kan. Jadi ya itu kita pasarkan, kita ngambil dari petani, kemudian kita pasarkan di marketplace tadi itu. Gitu aja. Oke. Gimana? Selanjutnya? Masih kurang jelas? Mana Bapak Afif tadi tentang pertanyaan yang minyak kayu putih? Bapak Afif? Ya gimana? Untuk yang minyak kayu putih ada tambahan? Gimana? Udah cukup jelas. Sudah cukup jelas? Nah, untuk minyak kayu putih ini ya, pasarnya itu sangat besar untuk setelah terjadi virus corona, wabah corona ini, permintaan kepada minyak kayu putih itu sangat besar untuk sekarang ini. Bahkan sekarang ini saya dengar itu ada investor dari Korea itu, jadi mereka mengontrak petani itu. Sekarang saya dengar itu sekitaran 50 ketel di Pulau Buru ini, dan hasilnya itu nanti diekspor ke Korea. Dengar saya itu kalau untuk sekarang ini. Jadi prosesnya lumayan besar. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bapak Farhan mungkin? Mana Bapak Farhan? Bapak Farhan ada pertanyaan? Ada. Boleh ditanyain. Silakan. Silakan. Ini Pak Afif mati kenapa nih Pak Afif nih? Di lampu mungkin. Mati lampu. Enggak. Ya, Pak. Ngemat baterai, lagi charger. Oke, tanya ya. Silakan. Tadi yang pertama antara
antara minyak kayu putih sama jamur tiram itu kan prospeknya ke kayu putih. Tapi kemarin Iya, untuk sebelum ini kan ada beberapa penawaran dari pabrik, tapi minyak kayu putih yang sekarang dibeli itu belum masuk kriteria. Oke. Ya. Terus kalau udah tahu prospeknya gede seperti ini, what next? Apa selanjutnya biar masuk pasar yang diinginkan? Jadi kan cuma misalnya tadi dikatain ada yang investor dari Korea, dari lain-lain, kan ada banyak juga yang tapi kan karena satu dua hal kualitasnya belum masuk. Buat next biar bisa masuk, terus prospeknya ini bisa jadi real kenyataan gitu kan. Apa next plan-nya? Tergantung target pasar kita. Sementara ini kan target pasar saya itu kan langsung ke konsumen. Jadi konsumen pemakai, bukan ke pabrik. Sementara ini. Karena apa namanya? Konsumen itu langsung konsumen yang pemakai itu mereka tidak mempedulikan apa namanya? Bahwa kualitasnya itu apa namanya baik apa enggak, sesuai standar nasional apa enggak gitu. Jadi ya sementara ini ya pemasaran apa namanya yang kita apa namanya kita genjot ya pemasaran kepada masyarakat, dan ini sudah mulai apa namanya mulai meningkat pengunjungnya dari saya. Tapi untuk ke pemasaran ke apa namanya pabrik kayak gitu, itu memang dari awal itu ada rencana ke sana. Cuma setelah beberapa perjalanan waktu ternyata berat ke sana. Pertama, tadi itu harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan pabrik. Kemudian mereka mintanya juga nggak sedikit, sedangkan kita kalau banyak itu butuh modal yang besar. Dan sekarang ini belum punya modal yang cukup besar. Gimana Pak? Jadi untuk standarisasi produk minyak kayu putih Bapak Ajis masih belum ada ya? Belum ada. Soalnya langsung apa namanya ke konsumen. Sekarang langsung ke konsumen. Pengguna, bukan ke pabrik. Ini kalau yang di Pulau Buru tapi sudah ada yang standarisasi itu sudah ada? Sudah ada yang standar itu, tapi apa namanya nggak banyak. Ada di daerah-daerah pesisir jauh dari daerah saya kan. Tapi kalau di daerah saya ini kebetulan minyak yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan kriteria pabrik. Jadi yang diminta pabrik itu kadar sinolnya itu di atas 60% kan. Sedangkan yang di sini saya udah uji itu kemarin itu sekitaran 40%. Yang paling tinggi kalau nggak salah 50% ada atau enggak. Nah, sekarang segitu. Jadi nggak sesuai dengan permintaan pabrik. Tapi ada di Pulau Buru ini di daerah pesisir, daerah yang apa namanya tanahnya itu karang-karang, jenisnya karang-karang itu sangat bagus. Itu kadar sinolnya di atas 70%, malahan lebih bagus malahan. Gitu. Tapi kalau untuk pemasaran kepada masyarakat, apa namanya langsung pengguna, kadar 40% sudah bagus. Apa namanya karena penggunanya kan untuk menghangatkan badan, untuk apa namanya sebagai aromaterapi gitu. Jadi ya kita nggak peduli, konsumen nggak peduli itu tadi, nggak perlu mikir kadar sinolnya berapa. Gitu. Ya Bapak Aziz, kan itu kan kalau untuk pemasaran ke ya. Itu kan maaf saya potong. Itu kan penjualannya ya, silakan. kecil. Enggak per sekarang ini gini. Jadi paketan. Iya, paketannya gini. Jadi paketannya sekarang ini saya jual dalam 3 variasi. Pertama 600 ml, kemudian kedua 1200 ml, dan ketiga itu 2400 ml. Nah, yang 600 ml ini saya tujukan kepada masyarakat konsumen kelas menengah ke bawah. Kemudian yang
yang 1.200 sampai 2.400 ini konsumennya kelas atas. Jadi taraf ekonominya yang agak tinggi gitu. Ya, maksud saya kan untuk penjualan tadi kan katanya permasalahannya adalah ongkir ya. Ya, ongkir. Nah, kemudian ongkir itu bisa ditekan dengan minimum penjualan, minimum permintaan itu 3 kilo ya kan? Alhamdulillah sudah nyala listrik. Alhamdulillah udah nyala. Gimana Pak Bagus? Ya kan? Jadi tadi kan katanya untuk masalah penjualan itu kan pengiriman itu ongkos kirim bisa ditekan dengan penjualan dengan pemesanan 3 kilo. Ya toh? Karena untuk pemesanan 1 kilo ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga barang. Ya. Itu pada awal. Jadi waktu awal itu kan saya pemasarannya nggak per 600 ml, nggak 1.200. Kemudian nggak langsung 1 jerigen itu. Per 1 liter. Jadi pada 1 liter itu ongkos kirimnya 3 kg. Nah gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini kan ada yang 600, ada yang 1.200, ada yang 2.400 gitu. Gimana Pak Bagus? Oke. Kemudian untuk persaingan dengan pedagang lain itu gimana Bapak? Kan di sana kan pusat minyak itu kan. Nah, kebetulan di sini saya kan penjualannya kan di marketplace di Tokopedia. Kebetulan setahu saya di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak itu penjual dari Pulau Buru ini cuma saya. Ada satu orang kalau nggak salah itu. Cuma pemasarannya itu kurang bagus dia. Dari foto yang ditampilkan, deskripsi produknya, kemudian iklannya juga nggak bagus. Jadi ya saya unggul di situ. Malahan saingan saya itu kebanyakan dari Jawa. Jadi mereka kan ngambil minyak dari sini, kemudian disetorkan ke Jawa, nah dipasarkan di Jawa sana. Mereka unggul kenapa? Karena ketika konsumen beli, ongkirnya itu lebih dekat. Kemudian waktu pemesanannya juga cepat. Gitu. Akan tapi saya unggul dari segi kepercayaan. Jadi orang yang konsumen yang beli ke saya itu kebanyakan percaya kalau minyak kayu putih saya itu asli. Karena kebanyakan asli kan dari Pulau Buru gitu kan. Kebanyakan minyak kayu putih yang terjual di pasaran itu udah dicampur dengan berbagai macam zat kimia lain. Jadi ada segi keunggulan, ada segi kelemahan juga. Oke. Boleh tanya lagi Pak? Boleh silakan. Itu yang virtual background itu siapa Pak di belakang Pak? Ini pemateri kita. Oh iya. Tanya lagi Pak ya. Pemateri kita ini. Apa itu? Tadi kan lebih yang potensial sama nggak potensial. Tadi ada dijawab minyak kayu putih. Terus? Ya, bukannya potensial, semua potensial. Cuma yang lebih berprospek itu minyak kayu putih. Soalnya pemasarannya itu lebih luas ke seluruh Indonesia. You replay this message 2 times. No need. Oke, terus yang lebih potensial kan minyak kayu putih. Ya. Tapi kamu milihnya yang untuk langsung ke masyarakat ya, nggak langsung yang gede. Bukan langsung ke perusahaan. Nah, itu mau sampai kapan? Terus kalau dihitung misalnya bisa nggak per bulan itu rata-rata berapa? Terus itu kalau kita bicara demand forecast itu kan bisa grafiknya bisa naik turun kan per bulan. Nah itu kalau dibuatin
demand forecast itu kan ketahuan nih sampai berapa bulan ke depan permintaannya berapa. Oke. Itu kira-kira untuk main di langsung ke end customer mau berapa bulan? Terus next step untuk yang main ke skala yang lebih besar, tadi kan mimpinya sampai bisa ke luar negeri juga tuh. Kalau mau ke luar negeri juga kan otomatis kualitas juga penting, kemasan juga penting, dan lain-lain juga penting kan. Nah, ya. Apakah ada apa step-step lagi untuk ke arah ke situ? Terus sejauh mana kalau ada? Kalau belum, mau sampai kapan bertahan main di level end user, bukan ke big user? Terima kasih. Silakan moderator, pertanyaannya seperti apa? Langsung saja. Pertanyaannya seperti apa tadi Bapak moderator? Pertanyaannya tadi seperti apa? Kira Bapak Aziz menyimak. Saya nggak menyimak. Tidak menyimak saya. Saya lagi bikin pertanyaan terlalu banyak tadi. Saya fokus ke background. Pak moderator gimana? Ya. Tentang marketplace, Bapak Aziz, marketplace. Ya. Jadi pertanyaan apa ya tadi? Satu-satu boleh? Oke, persaingan marketplace seperti apa? Gimana? Persaingan di marketplace seperti apa? Kemudian standarisasi produknya seperti apa? Apakah dari kemasan? Enggak, pertanyaan dari Bapak Farhan tadi enggak seperti itu. Oh enggak, toh? Silakan, Bapak Farhan. Ngantuk. Oke, pertanyaan pertama. Mau berapa lama? Satu-satu aja. Mau berapa lama lagi main di customer end user ya, dari skala kecil ya. Jadi kalau dibuatin demand forecast itu kan nanti ketahuan nih kira-kira sampai berapa bulan, permintaan seberapa bulan. Terus nanti kan bisa dihitung juga nih dari permintaan segitu nanti menghasilkan value berapa, duitnya berapa. Satu dulu ya. Satu, berapa lama, terus berapa duit yang kira-kira. Satu saja jawab dulu ya. Ini dulu saya jawab ya. Ya, silakan. Nah, oke. Mau sampai berapa lama? Sementara ini prosesnya itu lagi berkembang, lagi naik. Jadi mau sampai berapa lama? Saya mikirnya sekarang ini ya sampai selamanya. Soalnya prosesnya itu naik-naik terus. Dilihat dari mana? Dari penjualan saya. Jadi penjualan saya itu pertama pas awal saya memasarkan di marketplace. Itu waktu itu seingat saya 3 bulan itu baru ada satu penjual, satu bahan terjual. Dan itu keuntungan kira-kira sekitaran 150.000 waktu itu. Kemudian berjalan waktu bertahap, 1 bulan sekali. Seingat saya baru mulai konstan itu sekitaran bulan setelah Ramadan 2019 kalau nggak salah itu. Itu setiap minggu itu ada 2 kali permintaan penjualan. Dan itu kan saya bagi ada yang yang 600 ml, ada yang 1.200 sama yang 860 ml. Dan itu keuntungan masing-masing beda. Ada targetnya masing-masing. Jadi misalnya 600 ml itu keuntungannya 150, kemudian yang 1.200 itu keuntungannya sekitaran 300, kemudian yang 2.400 itu sekitaran 400. Jadi itu targetnya itu beda-beda gitu. Dan sekarang ini setelah terjadi wabah ini, permintaan itu besar. Bahkan dalam 12 hari setelah bulan setelah Lebaran kemarin, saya itu dari tanggal 27 sampai tanggal 10, dalam 2 minggu itu, penjualan itu perharinya saya 12 penjualan. Artinya apa? Permintaan semakin meningkat. Akan tetapi pada awal bulan, pada pertengahan bulan seperti sebelumnya, jadi penjualan itu tergantung harinya tanggalnya. Saya udah analisa, jadi penjualan paling banyak itu di akhir bulan sama dengan awal bulan, dan di tengah-tengah bulan itu agak stagnan.
Dan minggu ini cuma ada 2 penjualan. Tapi sebelumnya di tanggal 27 sampai dengan tanggal 10 itu ada 12 penjualan. Artinya permintaan semakin meningkat. Dan untuk kedepannya ke apa namanya skala industri, saya rasa saya belum memikirkan sampai segitu ya. Soalnya apa namanya penjual di marketplace langsung ke konsumen ini sedang meningkat. Jadi fokus saya adalah meningkatkan penjualan ke konsumen. Gitu. Mana Bapak Farhan? Kedua. Boleh jawab Pak. Atau Bapak Apip ini jelas sudah ketemu ya? Ya, udah. Oke, Bapak. Gimana? Siapa nih Pak? Apip ada pertanyaan sebelum ke Bapak Farhan? Ya, ada. Nyambung ya. Iya, Silakan. Kapan nyampe selesai gitu kan? Kapan nyampe selesai? Bapak Apip dulu, Bapak Apip. Ya, lanjut aja lah, Farhan aja dulu, Farhan. Lanjut aja dulu, Farhan. Pak, gantian dulu Pak. Pertanyaannya panjang, Bapak Apip. Kalau sama saya panjang Pak. Ya, Bapak Apip dulu, Bapak Apip. Jadi siapa dulu nih Pak? Bapak Moderator. Bapak Apip dulu, Bapak Apip. Silakan Pak Apip. Ya. Bapak Farhan ini ibaratnya pemuji dalam ujian. Pahamlah Farhan. Pahamlah Farhan. Bapak Apip, silakan. Untuk pemenuhan kebutuhan penjualan dari minyak kayu putih itu gimana? Apakah masih sistemnya masih kayak awal penjualan itu beli dulu dari petani atau gimana? Yeah. Sementara kan ada saingan dari tadi sebutin kayak misalnya dari Korea gitu, meyakinkan para petani untuk dijual langsung ke mereka. Nah, sementara kan kamu itu masih istilahnya masih pedagang kecil gitu loh, masih modalnya masih kecil. Itu cara meyakinkan ke petaninya itu gimana? Apakah masih pakai sistem yang awal tadi yang beli dalam jumlah banyak dulu terus dijualin atau beli ketika ada permintaan dari customer? Gitu. Jadi gini, untuk pemenuhan kebutuhan penjualan saya tetap membelinya kepada petani, cuma dengan harga yang berbeda. Dan permintaan saya kan nggak banyak. Kalau dari dari investor itu 1 minggu harus mereka beli itu ya mungkin 100 kilo kayak gitu kan. Tapi saya cuma sedikit, mungkin 1 minggu 20 kilo gitu. Dan itu saya beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ya dari investor tadi itu belinya 1 kilonya 150, saya beli dengan harga 170. Dan itu kan otomatis menarik perhatian. Otomatis dibelilah, saya pemasukannya ada lah. Maksudnya kebutuhan dari petani pasti ada ke saya. Gimana? Itu dari minyak kayu putih itu ada waktu tanamnya sendiri nggak? Atau setiap tahun itu pasti berbunga gitu? Atau gimana tuh minyak kayu putih itu? Jadi kan minyak kayu putih itu pertama prosesnya itu kan ngambil dari minyak daunnya itu ngambil dari pohon kayu putih. Dan di sini itu di setiap gunung itu ditumbuhi minyak kayu putih. Cuma punya area masing-masing. Tapi para petani itu mereka pasti mendapatkan daunnya tadi. Jadi misalnya areal sini dipetik, setahu saya ya, dipetik selama 3 bulan, kemudian 6 bulan berikutnya areal itu nggak bisa dipetik lagi, harus dibiarkan selama 6 bulan. Jadi petani pindah ke areal satunya lagi gitu. Jadi pasti ada setiap hari pasti ada yang disuling. Karena arealnya luas. Gimana? Bapak Habib masih ada cukup. Oke. Farhan, silakan Bapak Farhan. Kayaknya sudah tidak sabar. Oh ya.
Sekarang agak beda ya pertanyaan dari yang tadi ya. Karena yang tadi kan dikasih apa ya, pancingan, ternyata pancingannya nggak dapat. Oh, oke, sekarang tanya yang lain. Mancing Ya. apa? Mancing apa? Mancing ikan mujair ya. Burung puyuh. Oke, silakan. Oke. Ini kan masih pemesanannya itu kan masih penjualannya kan masih beli sama penjual. Itu sistem belinya tuh dibeli dulu atau dapat orderan dulu baru beli? Beli. Jadi Gitu. saya nyetok gitu. Saya nggak mau ada penjualan kemudian nggak ada stok itu nggak mau saya. Pasti ada stok di dalam saya. Jadi saya beli dulu, pasti ada stok lah. Misal, stokmu misal 2 liter. Ada yang beli Tapi 5 nggak liter. mungkin 2 liter. Misal. Atau stok 5 liter, ada yang beli 10 liter. Itu langsung diterima atau gimana? Gimana? Misal stokmu 5 liter. Ada yang beli Selama ini enggak 10 liter. Selama ini enggak ada kayak gitu. Enggak ada kayak gitu. Misalnya nanti ke depannya lagi, ya kan? Stokmu aku tanya sekarang, berapa liter? Aku tanya, sekarang stokmu berapa liter? Ada kemarin 2 tambah 5, sekitar 6 kilo. 6 kilo? 6 kilo. Kalau besok aku pesen 10 kilo, kau sanggup atau enggak? Gimana? Oh, ini semacam tantangan ini. Ya, misalnya. Kan punya 6 kilo. Misal. Enggak. Saya kira jangan tanya misal, jangan tanya misal. Jangan tanya misal. Jangan tanya misal. Jadi kau punya 6 kilo. Ya. Pak Ajis kan punya 6 kilo. Moderator. Ternyata pas di Tokopedia ada yang pesen 10 kilo. Itu langsung diterima atau dipending dulu? Selama ini nggak ada kayak gitu. Oke, jadi gini, kamu berarti pikirnya nggak bisa next ke depan, kira-kira ada yang kayak gitu nggak misal? Tapi ini selama ini nggak ada kayak gitu. Pak Ajis. Gimana Pak? Iya, silakan. Jadi pertanyaannya Bapak Farhan itu, bagaimana antisipasi Bapak Aziz ketika ada permintaan yang lebih dari kapasitas Bapak Aziz? Mungkin sekarang kapasitasnya baru pengiriman maksimal 5 kilo ya? Iya. Nah, mungkin bagaimana kalau tiba-tiba minggu depan ini ada yang mengirim 10 kilo, atau mungkin ke depan ada yang mengirim 10 kilo. Antisipasi dari Bapak Aziz itu seperti apa? Kemudian ada pertanyaan tambahan. Ada pertanyaan tambahan dari Bapak siapa ini? Dari Bapak Topan. Bapak Topan bertanya, apakah selama bisnis di marketplace itu pernah mengalami semacam penipuan gitu, Bapak Aziz? Terus kalau memang pernah, mungkin antisipasi atau langkah-langkahnya bagaimana untuk mengatasi kayak ojol itu kan ada pengirim palsu, order palsu gitu kan. Nah, jadi gimana Bapak Aziz antisipasinya tadi untuk pemesanan yang di luar kapasitas seperti apa? Kemudian untuk yang pertanyaan Bapak Topan tadi bagaimana? Jadi gini, saya mau tanya dulu, pernah beli di marketplace enggak? Pernah beli di marketplace enggak? Ya, ada stoknya berapa? Pernah enggak? Ya. Prosesnya gimana? Prosesnya seperti apa? Langsung order, apa tanya dulu stoknya ready apa enggak? Ya, oke. Abaikan itu, karena aku udah tahu ya. Karena kan kita juga pernah jualan bareng. Nah, itu kan dulu. Nah, itu kan. Misal ya. Ini. Misal lagi. Hari ini kamu ada 6 kilo. Besok pagi aku pesen 10 kilo. Kamu terima atau enggak? Iya, gini. Misal dari chat juga ya, enggak cuma dari Tokopedia ya, langsung via chat, misalnya ordernya lewat. Ada orang enggak pesen gini ya, pesen tapi enggak tahu stoknya ada enggak apa enggak gitu. Maksudnya langsung pesen, tapi dia enggak tanya stoknya ready apa enggak gitu.
Ya, Pasti iya, kan dia tanya dulu sebelum makanya pesan. kayak gini. Oh, stok 6 ya. Aku butuhnya 10, diterima nggak orderannya? Itu Nah, maka dari itu kan misalnya kayak gitu ya. Selama ini belum pernah kayak gitu kan. Selama ini belum pernah seperti itu. Nah, Mary. Tapi kalau ada kayak gitu, nanti saya jawab, saya akan sediakan barangnya kayak gitu. Maksudnya Jadi Bapak Aziz menjanjikan penyediaan barang. Ya, saya sediakan barangnya. Tapi kalau ditanya stoknya, Bapak Apip mana saya mati kan? HP-nya mati ya Bapak Apip? belum connect lagi Tapi dia. selama ini belum ada apa namanya permintaan seperti itu. Jadi ya permintaannya, seingat saya permintaan paling banyak itu dia beli kemarin 2,4 dikali 3. Yang kita tanyain sebenarnya esensi pertanyaannya itu bukan pernah atau enggak selama ini tuh enggak, bukan itu. Tapi lebih ke proses cara transaksinya. Oke. Masalahnya kan jadi soal tuh kan. Gini, saya jawab gini. Dengar apa? Tahu Syekh Utsaimin? Nah, beliau ditanya, bagaimana hukumnya membunuh lalat di Masjidil Haram, membunuh serangga di Masjidil Haram. Tapi beliau malah kembali bertanya kepada penanyanya, serangga apa? Serangga apa namanya? Yang penanya bingung, serangga apa di Masjidil Haram? Artinya apa? Dia bertanya, tapi sesuatu yang belum terjadi dan itu nggak butuh jawaban. Seperti itu. Maksudnya gini, Cis. Maksudnya gini ya. Maksudnya gini. Misal aku punya nomormu ya. Bertanya sesuatu yang terjadi. Jadi gini. Bertanya itu jangan misal. Begini saja. Ya. Biar lebih jelas, mungkin pertanyaannya begini ya, saya tengahi ya. Maksud Bapak Farhan itu, Bapak Aziz sekarang punya stok 6 kilo. Ya. Nah, tiba-tiba ada seorang Bapak, dia pesan 10 kilo. Nah, kan Bapak Aziz cuma punya 6 kilo, tapi Bapaknya itu pesan 10 kilo. Nah, jawaban Bapak Aziz seperti apa? Apakah Bapak Aziz akan kirim 6 kilo, baru 4 kilonya dikirim bulan depan setelah stok lagi, ataukah Bapak Aziz akan menolak tawaran tersebut sama sekali? Oke, saya jawab ya pertama. Pertama saya jawab tadi itu. Jangan bertanya belum terjadi. Pertama. Tapi kalau ini pertanyaan ini seperti ini aja ya. Bentar, potong dulu ya. Pertanyaan ya, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Kalau misalnya terjadi seperti itu, kan misalnya tadi saya 6 kilo kan mereka mau mintanya 10 kilo. Kan tanya dulu ke saya kan, ada enggak? Begitu. Saya jawab, nanti saya sediakan produknya. Sekarang ini stoknya sedang 6 kilo. Tapi, karena saya kan bermitra sama petani, jadi stoknya selalu ada. Di petani itu ada. Tapi stok di rumah saya, kebetulan waktu itu 6 kilo. Tapi di petani, karena mitra saya itu di petani, ada pasti. Nanti saya jawab, saya sediakan setelah saya ambil dari petani. Berarti Bapak Aziz akan menerima tawaran tersebut ya? Iya, tapi saya jelaskan. Tawaran tersebut saya jelaskan. Akan saya sediakan. Apakah diberi tenggang waktu gitu? Enggak. Pasti ada. Langsung ada. Besok paginya langsung ada bisa? Paginya langsung ada stoknya gitu? Enggak, stoknya saya jelaskan, stoknya ada, tapi besok akan saya sediakan, kayak gitu. Itu range waktunya penyediaan itu berapa hari kira-kira? Enggak ada range waktunya. Jadi ketika pemesan order itu kan, ketika ketika order itu kan pasti ada tenggang waktunya. Dikirim dalam jangka waktu tertentu. Dikirim dalam jangka waktu tertentu kan. Nggak apa-apa.
nggak apa-apa. Lanjutkan. Lanjut. Jadi, ya lanjutkan. Jadi ketika pembeli mengorder itu kan ada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati antara pembeli, Tokopedia dan penjual harus mengirim barang itu dalam jangka waktu tertentu. Itu di marketplace. Kalau sekarang ini sekarang 4 hari. Selamat malam, Saudari Abel. Halo? Gimana yang menanya? Moderator? Pak Moderator boleh jawab, Pak Moderator? Boleh, silakan. Tapi terstruktur ya, Pak Farhan. Terstruktur, coba. Ya. Jadi gini ya, yang inti yang tak tanyain tadi itu cuma proses itu syariah atau enggak syariah. Kita kan tahu ya, kita tuh tidak boleh menjual barang yang belum punya kita. Intinya itu dulu. Ketika ada misalnya aku pembeli minta ke Bapak Ajis sebagai yang punya, tapi dia punyanya cuma 6 kilo. Aku butuhnya 10 kilo. Kalau Pak Ajis yang tadi ngomong, oke, kita sediain, kita kan punya, kita kirim kapan waktunya, tetap. Berarti kan itu masuk kategori dia menjual sesuatu yang belum dia punyain atau gimana? Kalau misalnya kalau dia tadi jawabnya, oke, punyanya 6 kilo, terus nanti besok kita kirim dengan waktu segini karena kita harus beli dulu, ya oke, menurut syariah itu diperbolehkan. Tapi yang inti dari yang mau saya tanyain itu, kalau ada orang yang butuh 10 kilo, sedangkan kita punya 6 kilo, apakah langsung diterima semua 10 kilo, padahal kita belum punya yang 4 kilo. Kalau misalnya belum punya 4 kilo, tapi kita udah setuju nih 10 kilo, kita kirim besok. Nah, itu yang tak tanyain itu dari segi syariah, nggak syariahnya. Sebenarnya itu nggak usah jawab masalah, selama ini nggak pernah terjadi, nggak usah jawab masalah ini semut atau apa yang ada di Masjidil Haram, enggak, cuma itu yang mau saya tanyain. Kalau misalnya udah tahu hukumnya, lanjut, go ahead gitu. Nah, gitu Pak Moderator. Silakan. Ini pertanyaan fikih ya ini ya. Iya, pertanyaan fikih. Oke, lanjut. Ya. Abel mana tadi? Mungkin passwordnya nggak ada. Lanjut. Lanjut, moderator. Pak Farhan. Lanjut, sebenarnya itu yang mau saya tanyain, nggak butuh yang lain jawabannya. Kalau misalnya tahu, berarti dari segi itunya juga paham gitu kan. Kan kalau kita mau bisa bekerja kan harus pakai hukum ya kan, namanya muamalah gitu kan. Kalau udah tahu ya oke, berarti paham gitu kan. Ya. Monggo. Lanjut, apa lagi? Jadi memang perlu fikih dalam penjualan ya. Ya, fikih muamalah. Maksudnya gitu kan Bapak Farhan. Fikih jual beli kan maksudnya. Iya. Ya maksud Bapak Farhan baik. Ya. Siapa tanya lagi? Apa lagi? Apa lagi? Moderator? Sekarang permintaan di online gimana Bapak Aziz? Permintaan di online? Saya dulu juga pernah coba jualan online, jualan sepatu. Iya. Tapi saya beli sepatu di toko sepatu, kemudian saya jual. Namanya kan juga coba-coba ya. Iya. Iya, harganya masih harga toko itu. Nggak ada auto. Sebenarnya gini Pak. Gini Pak Bagus. Pak Bagus. Ya. Jadi jualan ini sedikit sharing aja ya. Jualan di toko online itu perbedaan harga itu nggak terlalu pengaruh signifikan menurut pandangan saya.
Beneran. Jadi misalnya dengan barang yang sama antara toko misalnya saya jual sepatu, Bapak Bagus jual sepatu merek apa gitu, dengan saya juga merek apa gitu, yang penting sama. Bapak Bagus jual dengan harga misalnya 60.000, saya jual dengan harga 75.000, itu perbedaannya enggak terlalu menonjol. Jadi untuk penjualan di marketplace itu. Yang penting tadi itu kita bisa meyakinkan ke penjual. Jadi ketika kita jualan di marketplace itu, misal yang paling dibutuhkan utama itu deskripsinya itu harus bagus, harus meyakinkan penjual. Bagaimana cara kita itu meyakinkan penjual. Kemudian responsif kita itu harus bagus juga. Ketika penjual bertanya, kita itu harus cepat jawabnya, cepat memberi menjelaskan produk kita gitu. Harga itu nggak terlalu jadi masalah. Kemudian iklan kita juga nih, yang paling penting di iklan. Jadi marketplace itu kan sangat terbatas. Ada produk yang sama di marketplace itu sampai hingga ribuan. Jadi bagaimana produk kita itu harus ditampilkan sampai ke penjual kalau kita nggak mengiklankan gitu. Jadi iklan itu sangat penting. Itu sedikit sharing aja sih pada Bapak Bagus. Ini nanti Saudari Abel kayaknya mau nyambung. Baru saya chat tadi. Kebetulan beliau tuh di Dinas Perindustrian. Mungkin nanti bisa kita tanya-tanya ya. Oke. Kebetulan. Sementara untuk mengisi waktu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Farhan. Silakan Bapak Farhan. Ini sambil saya coba cari pertanyaan offline ya. Coba saya cari pertanyaan. Oke, Bu Abel lagi masuk. Oke. Pak Aziz. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Saudara Alexandru. Iya. Untuk yang online tadi, proses garansinya seperti apa ya? Garansi? Ya. Jadi kalau di market... Halo Abel. Abel videonya dimatiin. Halo Abel. Udah, coba lanjut dulu Bapak Aziz. Iya. Garansi ya? Ya. Kita nggak ada garansi. Jadi kita tidak menjanjikan garansi gitu. Jadi saling kepercayaan. Cuma biasanya dari Tokopedia, kan saya kebanyakan jual dari Tokopedia itu, mereka menyediakan garansi asuransi gitu. Jadi untuk barang-barang yang sifatnya pecah belah gitu, itu antara pihak pembeli dan pihak Tokopedia itu ada kesepakatan asuransi gitu. Tapi itu tergantung permintaan dari pembeli sih. Kalau dari penjual nggak ada. Kita nggak ada sama sekali garansi atau asuransi seperti itu, nggak ada. Cuma karena untuk etika ya, saya pernah ngirim barang itu karena akhir ini harus menggunakan botol itu. Ada yang pecah gitu kan, pecah itu. Saya ganti sesuai dengan harganya. Sebagai tanggung jawab penjual lah. Mbak Abel, jadi Mbak Abel ini kerja di Dinas Perindustrian ya. Jadi mungkin Mbak Abel bisa mungkin sharing pengalamannya di Dinas Perindustrian Mbak Abel, yang mungkin bisa jadi secerca harapan buat calon-calon pedagang. Audionya nggak ada, Mbak Abel. Mbak Abel? Mbak Abel lagi mood. Iya, halo katanya.
Bisa Mbak Abel lewat chat ya. bisa di-unmute Mbak Abel. Mbak Abel coba sharing pengalaman tentang dinas perindustrian, Mbak Abel. Mungkin administrasi di sana itu seperti apa kalau kita mau ada hubungan dengan dinas perindustrian kan? Bapak Aziz pernah berkomunikasi dengan dinas perindustrian? Saya pernah mengajukan proposal apa namanya pengadaan kumbung jamur dan alhamdulillah ditanggapi dari dinas perindustrian Maluku. Si dinas perindustrian di sini itu apa sih, saya nggak tahu. Mbak Abel mungkin bisa menjelaskan. Mbak Abel. Halo Abel. Iya, Bu. Gimana, bagus. Halo. Ayo Bel, Bel, mewakili pemerintah. Ya, bentar ya. Ini. Sinyalnya lagi jelek. Posisinya jelek. Ruwak Farhani, ruwak. Ayo Gus, kau buka pasar lah di Thailand apa ke? Ini saya mau tanya. Kira-kira dinas perindustrian itu terhadap UKM itu seperti apa? Apakah kita perlu mendaftarkan produk kita atau Pak Aziz pernah mendaftarkan produknya di perindustrian atau perlu nggak sih? Belum pernah. Nah, ya. Kok gelap ya, Mas? Banyak. Halo, Abel. Jadi ada gangguan komunikasi dengan dari Abel. Bapak Farhan, ada pertanyaan atau apa usulan? Bapak Farhan ini kan di perusahaan apa namanya? Perusahaan apa? Saya lupa. Garuda Food. Halo, Bapak Farhan. Halo. Bapak Farhan ini di perusahaan bidang apa ya? Ini yang di belakang saya nih Pak, banyak Pak produknya Pak. Mungkin bisa sharing mungkin komersialisasi produknya seperti apa? Sharingnya ini khusus Pak Ajis saja Pak ya. Ya maksudnya kan kasih tahu pengalamannya. Bapak Apip kemana Bapak Apip? Kita break time dulu boleh Pak, kita minum ya. Ini sambil minum dari tadi. Oh iya. Kirain ini Bapak Apip kemana Bapak Apip? nggak bisa cerita dari sini aja ya. Jadi kalau di perindustrian kota saya ini, dinas perindustriannya ngefasilitasin IKM di sini untuk ngembangin jamur tiram gitu. Iya, saya. Waduh, ini modelnya cek typing dialog. Apa? Saya nggak paham Bapak admin coba lebih paham, saya nggak paham. Ini loh chatnya dari Bu Abel. Ya. Bisa dibaca Pak. Typing. Gimana? Coba tolong dibacakan. Baca Pak Ajis, chatnya Pak Ajis. Chatnya tadi di mana ya? Nggak bisa, haha. Cerita di sini aja ya. Jadi kalau di perindustrian kota saya ini, dinas perindustrian itu memfasilitasi IKM di sini untuk ngembangin jamur tiram gitu. Iya, saya hadir.
jamur tiramnya itu dijadiin rendang kalau di sini. Itu Bapak-bapak. Oh, Kata Mbak Abel seperti itu. pertanyaannya bukan bentuk jamurnya jadi apa ini Bu Abel? Pertanyaannya misalnya nih, ini kan Pak Ajis ini kan punya bisnis. Bisnisnya itu dia bisnisnya kan minyak kayu putih dan dia untuk penjualannya pakai media online ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dia mau expand nih sampai anggap aja lah ke luar negeri gitu kan, apa aja sih yang syarat-syarat biar bisa produknya itu masuk ke luar negeri, itu pasar luar negeri gitu kan? Kan pasti ada biaya cukai lah, ada proses pengirimannya lah, kayak gitu bisa dijelasin Bu Abel, proses mekanismenya Bu Abel? Oke, ternyata masih naiping lama ini ya. Sambil nunggu Bu Abel naiping, silakan Pak Bagus, kapan mau lulus? Kok jadi moderator ganti ya? Pertanyaanmu terlalu panjang. Tawuran. Dia cita-citanya mau jadi penguji dia, Farhan itu. Oh, ya pantas lah. Iya. Yuk cita-cita. Jadi Babel, Ngomong di sini udah pertanyaan Farhan tadi. Babel paham nggak? Pertanyaannya panjang itu Farhan tadi. Dia masih Saya ngetik, nggak paham. masih ngetik. Jadi tolong maklum. Kita tunggu 5 menit yang akan datang jawabannya ya. Nggak, maksudnya saya kira nggak paham itu loh. Kalau paham ya nggak apa-apa. Soalnya saya juga nggak paham. Inti pertanyaannya Farhan itu. dipaham-pahami Mbak Abel. Jawab aja bisanya. PNS kan juga pinter ya. Jadi paham lah. Soalnya pertanyaannya Bapak Farhan ini dari Sabang sampai Merauke, tapi intinya nggak jelas. Intinya di Merauke atau di Kalimantan atau di Jawa. Ya, jadi pertanyaannya ternyata jebakan, ternyata pertanyaan fikih kan kita nggak masuk. Nggak to the point gitu. Iya. Nggak to the point gitu. Tuh, kalau langsung gitu. poin kan nggak seru. Oh, ini udah ada typingnya Mbak Abel nih. Saya bacain ya. Iya, silakan. Oh alah, iya paham insya Allah. Kalau mau ekspor, ya kalau di sini itu pakai sistem HACCP, Bapak-bapak. Kalau mau ekspor ke luar negeri, makanannya harus lulus sertifikasi HACCP dari Sukovindo atau konsultan lain. Tapi itu FOF food. Untuk apa maksudnya itu? Hah? Untuk khusus for food. Untuk makanan. Terus? Babel, mau nanya nih. Ada nggak? Silakan, Bapak. Ada nggak maksudnya? Silakan. Kalau saya kan domisilinya di Maluku nih. Ada nggak fasilitas dari perindustrian di mana? Di Padang ya, Mbak Abel ya? Nah, itu untuk memfasilitasi dari UMKM dari sini nih. Misalnya untuk mempermudah pemasaran produk kita ke sana gitu. Ada nggak? Bisa nggak gitu? Jadi intinya apa, Bapak Haji? Ya itu tadi, bisa nggak memfasilitasi UMKM dari luar daerah gitu. Misal tadi itu mempermudah pemasaran produk di daerah Mbak Abel dari sini. Yang bukan wilayahnya. Ya, bukan wilayahnya gitu. Bapak Aziz di Maluku, Ibu Abel di Dinas Perindustrian Padang. Misalnya saya ingin memasarkan produk saya ini di Padang nih, ada nggak kemudahan dari pihak perindustrian Padang gitu?
Oh gitu. Ya, silakan. Memang pernah Bu Abel dipilih mungkin. ya? Oh, Mbak Abel ini kerjanya di bagian makanan. Untuk ekspornya ya di Padang katanya. Ekspor. Kalau ditanya Indonesia atau Indonesia ya nggak nyambung. Ya kan tadi Ya kan nggak nyambung. pertanyaannya. Mbak Abel udah nikah belum? No, Habib, no. Aduh, Bapak Aziz harap fokus ini. Sebenarnya bagus dari tadi mau nanya kayak gitu. Baru mau ngetik A, ditanya B. Kasian loh. Bapak Aziz ini. Itu nanti saja Bapak Aziz. Itu nanti. Oh iya. Yeah. Bapak Farhan, tantannya udah dibalas belum? Sudah dapat IG-nya juga nih. Oh, udah dapat. Namanya siapa? Namanya siapa? Biar kita bantu. Ini masih direkod. Mbak Abel jawab enggak nih? Nggak tahu nih. Bel. Ngomong-ngomong di sini udah jam 12:30 yo. Masa 12.14. Kan besok Ahad, libur. Kita kedatangan tamu dari Tapi besok sih subuhnya nggak libur. Gus. Mbak Abel jawab enggak nih? Kita kira-kira perlu mendaftarkan produk ke Dinas Perindustrian nggak sih? Tergantung. Kalau menurut saya tergantung pemasarannya, Gus. Kalau pemasarannya di minimarket, di swalayan-swalayan itu harus kayaknya, Gus. Berarti barangmu yang di supermarket itu terdaftar? Kalau di supermarket itu kan barang sayuran, Gus. Jadi enggak. Termasuk kan sayuran itu enggak ada lah, Gus. Kalau sayuran nggak perlu? Kayaknya nggak perlu lah, Gus. Fungsi Dinas Perindustrian itu dia ngapain? Apakah dia mendorong perindustrian masyarakat ataukah dia menciptakan industri sendiri suatu daerah? Tanyakan sama Mbak Abel. Lah, udah ada nih typingnya dari Mbak Abel. Kalau buat pemasaran itu kita juga dari nol, Pak. Hahaha. Kalau Dinas Perindustrian di sini ini hanya memfasilitasi dari Pemdanya berupa alat-alat teknis pembuatannya. Saya di sini kan bikin rendang berupa makanan yang diekspor per ton. Nah, ya di sini saya sebagai operator alatnya dari boiler sampai pengemasan. Jadi belum paham juga saya kalau dari luar daerah apa bisa. Soalnya fasilitasnya semua bantuan dari Kemenperin, Pak. Saya kira bisa, Pak, kalau mengajukan ke Kemenperin. Oh, jadi ini pertanyaan saya tadi. Apa namanya? Bisa nggak ada fasilitas nggak dari Pemda luar daerah gitu untuk memfasilitasi UMKM luar daerah? Mungkin bisa ya dari Pak Abelnya. Gitu. Udah jam malam kata Mbak Abel. Ya, ada operasi jam malam dia. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, Mbak Abel. Makasih ya Mbak Abel atas Makasih. malam ini. Makasih Mbak Terima Abel. kasih Mbak Abel. Sangat bermanfaat. Silakan kalau mau tidur. Selalu Mbak Abel. Mbak Abel ya. Sekarang
Agendanya apa nih, moderator? Ya. Jadi mungkin sekarang kita cukupkan dulu untuk masalah bisnis ini. Jadi sharing-sharing kita sejak jam 8 tadi ya. Kita cukupkan. Nanti kalau mau disambung acara bebas silahkan. Tapi untuk yang acara ini silahkan mari kita tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan selama proses berjalannya diskusi ini ada banyak salah yang saya ucapkan atau mungkin salah kata, salah pengertian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara bebas. Mas Farhan, Tapi recordingnya di stop. Recordingnya di stop dong. Oh iya, sorry Pak. Kita stop dulu ya.